Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Simple Channel Karbu, bosku. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara mengatasi karbu PE ataupun PWL ataupun semacamnya yang sering sekali susah disetting. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyetingan karbu semacam ini dan bagaimana cara mengatasinya? Simak terus videonya, lur. Kita belajar bareng-bareng. Saya juga berbagi pengalaman sepengalaman dari saya setting karbu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang baru menemukan channel ini ataupun baru bergabung, bisa bantu like dan subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, lur. Kembali lagi ke karburator. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sering menemukan karburatornya itu susah disetting, padahal sudah ganti pilot jet, main jet, terus mengolah posisi dari klip jarumnya dari tengah ke atas ke bawah, terus mengolah setelan angin, tapi tetap juga masih motor itu tidak ketemu ataupun berubah-ubah settingannya. Kadang bisa langsam, kadang berebet, atau kadang malah ngok. Nah, itu kasus pada karburator semacam ini yang sering sekali terjadi, lur. Nah, ketika teman-teman membeli karburator semacam ini dan melakukan penyetingan, itu terlebih dahulu pertama yang teman-teman harus perhatikan itu adalah head nozzle-nya, lur. Nah, posisi dilepas seperti ini, dilepas semua. Untuk pilot jet, main jet, head nozzle itu dilepas dulu. Teman-teman cek apakah head nozzle-nya ini itu oblak ataupun longgar ataupun lobok atau tidak ketika dipasang. Maksudnya ketika dipasang seperti ini itu mudah enggak dilepas ataupun sudah dipasang tapi baru dihadapkan ke atas seperti ini langsung jatuh. Itu namanya lobok, lur, longgar. Yang seharusnya ini tuh kenceng nancep di bodi karbunya ini. Nah, kalau head nozzle ini lobok atau longgar, itu akan membuat bahan bakar itu bocor atau keluar dari samping head nozzle ini. Nah, jadi ada bahan bakar itu yang keluar tidak sesuai kebutuhan mesinnya, lur, atau terjadi kebocoran bahan bakar dari sini. Nah, ini akan sangat mengganggu dalam penyetingan, bahkan susah sekali untuk disetting karbunya seperti itu. Nah, hal yang perlu dilakukan itu, kalau saya itu biasanya saya lilit pakai isolatif, lur. Ini yang tujuannya itu biar kenceng. Nah, contoh lilitannya itu seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saja. Seperti ini. Ngelilitnya nggak perlu banyak-banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit, lur. Jadi disesuaikan sama kebutuhan saja. Kalau sekiranya sudah kenceng, ya sudah seperti itu. Dan diusahakan untuk pemasangannya itu sekali pasang
sekali pasang itu jadi lur. Jangan sudah dipasang terus dikeluarkan lagi, pasang lagi. Nah, itu akan membuat isolatifnya itu rusak dan beradul di dalam, dan itu juga nanti akan berpengaruh di penyetingan. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua itu posisi pelampung. Kita perhatikan posisi pelampungnya. Nah, posisi pelampung itu biasanya antara segini, rata-rata air dan naik sedikit segini. Nah, kalau saya nyeting biasanya antara di rata-rata air sampai segini. Nah, ini bisa disesuaikan sendiri. Nah, caranya untuk menyesuaikan ini ada pada ini lur, plat yang dibuat neken ventilator. Nah, ini bisa disongkel naik ataupun turun, disesuaikan sendiri. Untuk yang model paten itu bisa diabaikan, nggak perlu disetel naik turun, kecuali karbu itu sering banjir ataupun terlalu turun seperti ini. Ya, itu bisa dilakukan penyetingan dengan cara mengganjelnya pakai black aluminium yang tipis itu lur. Nah, untuk setelan pelampungnya teman-teman perhatikan segini, kurang lebih dari rata-rata air itu lebih naik sedikit lur. Nah, itu. Terus untuk selanjutnya teman-teman pastikan lubang oli samping ini nutupnya rapat untuk penyetingan di 4 tak yang lubangnya ini nggak difungsikan, kecuali kalau lubang ini difungsikan untuk kran otomatis ataupun kran vakum itu bisa difungsikan. Tapi kalau nggak difungsikan, ini diusahakan rapat lur. Nah, itu. Dan untuk selanjutnya itu di bagian cuknya. Nah, di bagian cuk ini nggak selalu terjadi, tapi kadang juga terjadi lur. Kalau ini tadi semua sudah di setting, tapi kok stasioner itu masih naik turun, nggak stabil. Lah, itu bisa dari cuknya ini yang kurang rapat ataupun dari per cuknya ini yang kurang panteng lur. Jadi ini bisa goyang yang mengakibatkan kebocoran juga. Nah, itu akibatnya nggak stabil lur. Nah, seperti itu. Untuk penyetingan pilot jet, main jet itu terakhir kalau mesin sudah menyala dan sudah di test drive. Nah, itu baru pilot jet, main jet itu mengikuti sesuai kebutuhan dari mesinnya itu sendiri lur. Nah, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu tadi tips setting karburator PE, PWL dan semacamnya yang susah di setting. Nah, untuk head nozzle lobok ini untuk karbu kelas menengah ke bawah itu sering sekali mendapati head nozzle ini lobok lur. Bahkan yang bermerek pun Mimin beberapa kali juga menemukan dan harus membenahi lagi seperti itu. Nah, mungkin seperti itu video berbagi pengalaman kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.